mengatasi gaji tasawuf saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngasih Tasawuf Saintifik. Nah, kita sebelum ini berterima kasih di kita ada 500 subscriber nih, lumayan. Oh iya. Iya, terima kasih buat para subscriber yang sudah setia membangun kita. Atau mungkin yang sudah sering nonton kita lewat FYP kalian. Ayolah kita bareng-bareng mengembangkan channel ini dengan mudah kok. Subscribe aja. Dan kita sama-sama kalau ada hasil yang ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Oh baik, barang kita langsung aja ya. Kali ini kita bahas ini keserasian antara jantung dan otak. Atau otak dan jantung nih. Cerita nih kemarin. Jadi saya mengulas sedikit yang kemarin ya. Jadi bahwa memang ada kesaling hubungan antara jantung dan otak. Otak mempengaruhi jantung, jantung mempengaruhi otak. Tetapi kalau ditelisik lebih dalam, pengaruh jantung ke otak lebih besar daripada pengaruh otak ke jantung. Iya. Dengan alasan-alasan seperti mungkin teman-teman kalau ingin mengulang kembali bisa lihat podcast yang lalu ya. Oh ya, jangan lupa. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang itu, tentang keserasian antara jantung otak atau antara otak dan jantung. Keserasian itu kalau bahasa kerennya koherensi. Oh iya, koherensi. Dan ini kemarin juga ada saya sampaikan, mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya di podcast yang lain tentang koherensi otak jantung. Jadi ketika kita itu orang yang misalnya sedang bingung gitu ya Mas ya, itu kan sering kita dengar orang ngomong begini, antara pikiran dan perasaanku itu beda. Iya. Jadi aku ibu kayak gini, tapi perasaan saya belum kesana, belum mantap ke sana. Jadi itu menandakan belum ada koherensi. Belum serasi ya, belum serasi antara otak dan jantung itu, belum koheren, belum seia sekata. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana tekniknya kira-kira ya. Nanti saya akan membahas teknik secara fisik sebelum kita masuk ke teknik secara sofistik ya. Bagaimana menjaga koherensi jantung dan otak. Ya, teman-teman paham dulu jantung itu di dada, di sodr namanya kalau dalam tasawuf ya. Jadi di tasawuf itu ada sebuah entitas yang disebut kolbu. Nah, kolbu itu ada 4 dalam tanda petik levelnya ya. 1 namanya sodr, itu ruang dada. Lalu yang 2 kolbu, jantung. Lalu fuad, intinya jantung. Lalu nanti ada sir atau sering disebut loop. Ya, kalau di Sirul Asrar nyebutnya sir ya. Kalau di teks-teks lain ada yang nyebutnya loop atau albab. Itu ruang di mana kolbu kita berada. Ya. Nah, di dalam keserasian jantung otak tadi kita perlu melatih riyadoh agar antara otak kita dan jantung kita ini selaras. Nah, tekniknya kira-kira begini ya. Ini nanti bisa dipraktekkan. Tentu praktek semacam ini kita tidak bisa mengatakan bahwa ini akan cocok untuk semua orang. Oh iya. Nanti teman-teman boleh coba lakukannya ya. Boleh melakukannya lalu nanti dirasakan aja. Ya kayak trial and error gitu ya. Dilakukan lalu dirasakan. Kalau sekiranya cocok terus diistiqomai. Contohnya begini, ini contoh sederhana. Tekniknya yang pertama ya. Coba rasakan ketegangan di wajahnya. Jadi Mas Zahir misalnya merasakan orang itu kalau dominan di sini biasanya cemberut Mas. Oh berarti ya yang saya ini sebutnya itu layaknya untal ya. Jadi biasanya di sini ada kerutan tegangan gitu. Jadi ada 3 otot yang sangat tegang ketika kita terlalu mikir. Ya mungkin orang nyebutnya overthinking. Iya. Ya karena berpikir berlebihan. Sehingga dia overdosis sehingga tidak sesuai dengan jantungnya, nggak selaras atau nggak serasi dengan jantungnya, nggak terjadi koherensi. Yang pertama adalah tadi dirasakan ketegangan di namanya ini otot frontalis.
Ini otot frontalis, lalu di sini ada otot masseter. Masseter itu yang menghubungkan antara mandibula. Mandibula itu rahang bawah dan rahang atas di sini dekat telinga. Kalau teman-teman megang sini pasti ada rasa ada ototnya. Contohnya kalau orang marah kan dikit-dikit mas. Iya, kalau Mas Heru marah kan ya kan mesti wajahnya ya menggigit sini ya. Iya, menggigit, dan itu sini yang kontraksi. Iya. Nah, tanpa disadari nanti tegang terus itu. Maka sebenarnya problem-problem mengapa ada orang migrain, kenapa ada orang rasa nggak enak di wajah itu sebenarnya penyebabnya bisa overthinking itu. Bisa tidak selarasnya jantung otak itu. Nah, kalau yang di sini namanya frontalis ya. Kalau ini terlalu tegang itu orang migrain. Di sini coba rasakan tegang tidak gitu. Nah, biasanya kalau saya pakai alarm gitu. Pakai alarm di HP. Misalnya 4 jam sekali bunyi alarmnya untuk ngecek ini. Ada yang tegang nggak? Itu. Jadi misalnya dia tegang lalu rilekskan. Jadi ada di sini namanya otot frontalis. Karena kalau ini tegang nanti dia nggak mau selaras. Namanya orang stres. Biasanya kan nggak bisa diajak kerja sama kan, namanya aja orang stres. Sama kalau otak kita stres, dia nggak bisa nggak mau diselaraskan dengan jantung, nggak mau diserasikan dengan jantung. Nah, salah satu tanda yang bisa kita duga kuat bahwa dia mikir tadi, stres tadi ya ini otot wajah. Jadi di sini frontalis, lalu di sini. Coba rasakan itu. Kalau ada ketegangan lalu rilekskan. Rilekskan. Kalau kesulitan bisa tegang dulu mas. Nah, namanya ini kalau di dunia pengetahuan ya disebut sebagai relaksasi otot progresif. Relaksasi otot ya relaksasi otot progresif itu jadi tegangin dulu ya, lalu relax time. Tegangkan diri 5 detik, rilekskan. Nah, rilekskan 10 detik. Ini juga sama, tegangkan dulu ya, tekan dulu lalu rilekskan 5 detik. Nah, ketika otot ini rileks, dia akan membantu relaksasi di otak. Lalu di sini ada otot lagi itu di bahu, namanya trapezius. Di bagian sini ya, di sini ya, namanya trapezius. Itu banyak orang segang. Ya kalau di tempat saya di klinik ya orang kurang kayak gitu banyak. Setiap hari orang ngeluh gitu ya. Dulu ini apa namanya? Ini tuh hafal sekali saat ini. Ya, oke. Memang ketegangan pikiran tuh di sini juga. Nah, sehingga kita perlu juga merilekskan trapezius itu. Nah, ini teknik sederhana, ini teknik secara fisik ya, yang bisa membantu kita agar otak ini yang semula overthinking, lalu dia bisa menjadi lebih slow thinking. Slow dong, ya, aduh itu orangnya punya slow dong gitu. Nah, itu cara pertama ya. Lalu cara kedua, kalau tadi kita melihat ketegangan di otak itu melalui ketegangan otot frontalis di sini, otot masseter di sini, sama di trapezius. Nah, kalau kita ingin merilekskan jantung, caranya sederhana. Cari denyut jantung yang paling besar di dada kiri. Ya, biasanya di bawah puting susu ini, Mas. Iya. Coba ya, lalu dipegang, rasakan, cari denyut yang paling besar. Rasanya di mana? Saya rasanya di sini nih. Nah, lalu kita pegang. Karena ada denyutnya tuh. Maksudnya nemu gak denyut? Nemu ya. Nah, temu. Lalu saya ikutin denyutnya. Jadi kayak dengerin musik. Dengerin musik. Jadi dengerin aja gitu. Dengerin atau rasakan. Jemput. Menurut saya kan ini ya. Ya sudah, saya rasain aja gitu. Kurang lebih 2-5 menit, rasakan aja. Jadi ketika nanti ini dirasakan, diikuti, dia rileks. Kalau ini dikendorkan, rileks. Nah, kalau dua-duanya rileks, terjadi relaksasi, otomatis koheren. Otomatis akan terjadi koherensi atau otomatis akan terjadi keserasian atau keselarasan antara jantung otak. Nah, orang kalau jantung otaknya nggak selaras kan konflik batin, iya. Misalnya kita itu, saya kan sering guyon kalau ada pasien datang gitu. Ustaz, saya itu bingung. Misalnya bingung kenapa mbak? Saya itu sebenarnya nggak suka sama calon suami saya.
Tapi orang tua saya itu maksa. Nah, saya tuh tanya begini ke saya, lah bingung tuh di mana itu? Bingung itu di luar apa di dalam? Lah bingung itu kan di situ. Jadi yang sebenarnya bingung itu kan sederhananya kan tidak koheren itu antara jantung otak yang tidak selaras, tidak serasi tadi. Jadi kalau perasaannya itu beda kok. Jadi aku pinginnya ini, tapi kok perasaannya begini. Nah itu menyebabkan lalu kita menjadi tidak koheren atau konflik-konflik batin itu menyebabkan kita jadi tidak koheren antara jantung dan otak, dan itu akan menyebabkan banyak problem, terutama problem-problem psikosomatis. Jadi nanti susah tidur, jadi nanti jadi insomnia ya, susah tidur atau insomnia ya, atau penyakit-penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis itu sekarang jadi sangat populer karena memang 90% problem penyakit itu psikosomatis. Dari psikosomatis. Ya, jadi problem kejiwaan menjadi problem fisik. Ya, psikosomatis itu kan psikis. Psikis itu kan ilmu jiwa ya. Somatis itu tubuh. Jadi keadaan jiwa yang mempengaruhi tubuh. Nah, jiwa itu kan dua, pikiran dan perasaan. Dan problemnya nggak selarasnya jantung otak itu nggak koheren. Misalnya Jawahir dapat tugas kampus. Tapi yang tugasnya, wah harusnya kan tugas cuma ini lah, ya beneran tambahin misalnya. Ya kan terus nggak koheren kan? Iya. Ya. Oh, nek dikerjake so, nek lo dikerjake kayak itu biji, yang itu kan terjadi konflik di dalam diri kita. Nah, saat-saat seperti itu teknik seperti tadi sangat bermanfaat. Nah, kalau akan lebih indah lagi jika misalnya ketika kita menegangkan gini, lalu gini tuh, ya, lalu kita relay, lalu kita bilang Allah, waktu relay gitu, Allah. Jadi kata-kata Allah jika diucapkan dengan penuh penghayatan, ta'abbud, penghambaan ya tentu dihayati ya, menghayatan penghambaan, tadarru dengan penuh rendah hatian, itu akan sangat membantu proses-proses relaksasi. Allah, bahkan kalau Mas Jawahir membaca Sufi Healing yang ditulis oleh Moinuddin Fisti, nah itu ada buku yang sangat populer tentang Sufi Healing ya. Nah itu beliau mengatakan bahwa kata-kata Allah sangat mempengaruhi jantung. Jadi Allah, lam jalalah atau lam secara umum, lalu haknya, hak, dan fathahnya itu mempengaruhi jantung. Nah, sehingga kalau kita akan sangat indah misalnya tadi, kan dirasakan denyut jantung. Ini saya kasih contoh saya aja lah. Ini kan denyutnya begini, ini saya rasakan dulu ini. Nah, saya akan mengucap Allah sesuai dengan denyut jantung saya. Allah, 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 Allah. Ya tentu boleh dengan lisan, boleh sambil dirasakan, sambil relaksasi. Setiap denyut Allah, Allah, Allah. Itu nanti akan ya itu tadi, tapi syaratnya tentu diucapkan dengan ta'abbud, dengan penuh penghambaan, tabarruk, dengan penuh kerendahan hati. Nah itu akan menjadi sangat indah. Itu tekniknya ya. Iya. Jadi relaksasi di sini, ya relaksasi di otot-otot wajah, otot frontalis kadangnya. Kalau kita bayarnya punya ya dahi ya. Ya dahi. Betul ya. Kita gato ya. Iya. Fasa. Ya dahi betulnya dahi ya. Terus ini apa nih? Gak tahu namanya ya. Dagu. Dagu sih ya. Dagu sini tek. Oh iya. Ya bagaimana lagi lah ya. Otot-otot pilah. Ya sama di otot-otot trapezius atau roscals ya. Itu rilekskan. Lalu yang kedua tadi nikmati denyutan jantung kita. Oh iya. Nikmati denyutan jantung kita. Nah lalu yang ketiga yang juga sangat bermanfaat juga untuk menjaga koherensi jantung otak antara kolbu dan dimag ya, antara kolb itu jantung dan otak. Itu adalah menyadari nafas. Menyadari nafas. Nah kalau di kita kan, kalau tarik nafas sambil afirmasinya terima. Waktu menembuskan nafas, afirmasinya ikhlas. Jadi kan, kita itu kan sebenarnya setiap hari itu kan, atau bahkan setiap saat ya. Setiap saat kan ada sesuatu yang masuk lalu keluar.
Iya. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Nah kalau itu keluar masuknya nafas lalu kita iringi dengan afirmasi positif, itu luar biasa. Jadi terima, ikhlas, terima, ikhlas, terima, ikhlas, sambil mungkin kalau ada teman-teman yang sedang punya problematika, ya sebenarnya kalau ditanya kayaknya punya semua ya. Ya orang kalau ditanya kan punya masalah enggak gitu ya punya. Nah itu lalu kita tadi sambil ketika mengafirmasi sambil keluar masuknya nafas sambil terima, maksudnya menerima apa yang sedang terjadi. Ya jadi menerima itu yang sedang terjadi ya. Iya, yang sedang terjadi. Sih paling sudah disadari ya. Ya itu kadang-kadang orang keliru, menerima itu dikiranya menerima masalah. Iya, menerima yang di luar. Menerima yang di luar. Padahal menerima itu menerima yang sedang terjadi. Maksudnya kalau Mas Jawahir menerima yang sedang terjadi itu, biasanya Mas Jawahir banyak tugas. Iya. Lalu yang terjadi apa di dalam diri Mas Jawahir? Enggak enak, badannya kan badan enggak enak, pikiran mungkin ada ketegangan atau mungkin kadang-kadang ada ini orang ngobrol-ngobrol di kita ya, jadi saling terus diskusi sendiri. Nah itu kita terima. Jadi yang diterima itu yang sedang, yang ada di dalam diri kita. Kalau di luar kan kita nggak bisa menerima, itu kan bisa. Yang bisa kita terima kan yang diberikan ke kita atau yang sedang kita rasakan. Kalau yang di luar ya tadi menjopo dan nopo be. Ya, gimana bisa maksain juga. Nah lalu yang diterima adalah sensasi itu yang kita rasakan ya. Itu namanya pona. Nah itu ketika seseorang mau menerima, maka akan terjadi alam nasroh lata sabro. Jadi kalau orang tarik nafas, hembuskan, itu nerima ikhlas ya. Lalu kalau ini lalu terjadi internalisasi, terjadi penghayatan yang dalam, maka nanti rongga dada akan longgar. Kalau dalam bahasa Robbi Sodri, ya Allah longgarkan dadaku, uang dada ini. Baru nanti wayasirli amri. Baru nanti masalah-masalahnya akan dimudahkan oleh Allah. Jadi alam nasroh laka sodrok baru awadokna enggak wizrok. Ya Allah lah yang telah melonggarkan program kamu, lalu awadokna enggak wizrok, Allah yang akan mengangkat beban-beban itu. Nah itu dengan cara itu tadi. Terima, ikhlas. Dengan cara kita bernafas ya. Bermima, ikhlas. Terima, ikhlas. Ketika masuk kita terima, ketika keluar kita ikhlaskan. Ketika masuk kita terima, ketika keluar kita ikhlaskan. Nah kalau kita bersedia riyadhah semacam itu, dan tentu riyadhah seperti ini itu ya nggak harus waktu khusus sih. Kan setiap saat bisa sebenarnya. Dan di kerja di kantor kan ada jam-jam tertentu, gak harus jam istirahat khusus kan, mesti ada jeda-jeda tertentu kan kalau di kantor. Ya sediakan waktu 2 menit misalnya untuk menyadari pernafasan tadi. Apalagi kalau nafasnya bener. Karena kita itu sering kali nafas ini harusnya nafas yang bagus kan nafas perut ya, atau nafas diafragma. Ya kenapa nafas diafragma itu kok menjadi lebih bermanfaat daripada nafas gada untuk problem ini ya, untuk problem koherensi ya, atau problem psikologis ya. Itu karena nafas diafragma itu lebih memungkinkan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen lebih lancar. Jadi terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen itu kan di paru bawah. Ya. Jadi paru kanan kita itu ada 3 lobus, itu ada 3 bagian ya kanan. Yang kiri ada 2 bagian. Yang ada yang atas, ada yang bawah. Nah, yang bawah ini dominannya terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen itu di situ. Di paru bawah. Sehingga kalau kita bernafas itu nafasnya diafragma. Kita bernafas lalu diafragmanya akan, kalau dari dada dan namanya akan turun ya. Maka kan di paru-paru kan ruangnya lebih besar. Nah, sehingga lebih mudah terjadi relaksasi. Nah, makanya kalau Mas Jawahir lihat gaji, itu kan nafasnya nafas diafragma.
Ya, jadi itu. Nah, apalagi kalau cara-cara fisik seperti itu lalu kita hiasi dengan afirmasi-afirmasi spiritual. Ya, kalau dalam agama kita ya kalimat-kalimat thayyibah. Ya, tentu saja semua kalimat thayyibah itu baik. Jadi ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Coba teman-teman rasakan. Kira-kira di antara kalimat thayyibah ini yang paling nyaman dirasakan itu kalimat thayyibah yang mana? Coba aja dilatih, ikut dirasakan. Oh, kalau saya membaca istighfar rasanya begini. Oh, kalau saya baca alhamdulillah rasanya begini. Oh, kalau saya baca Allahu akbar rasanya begini. Nah, itu kira-kira 3 tips Mas Jawair untuk apa? Untuk koherensi jantung dan otak. Ya, insya Allah nanti ke depan akan lebih kita perdalam ya tentang hal ini, tentu terutama di ruang-ruang tasawuf nih. Ya, saya kira gitu. Nah, mungkin kali ini teman-teman sudah menyimak dengan baik-baik apa itu koherensi antara jantung dan otak, dan terutama yang banyak sekali yang sering bilang, waduh, pikiran dan perasaanku sedang bertengkar ini. Nah, simak baik-baik. Jika ada pertanyaan atau ada komentar-komentar atau ingin konsultasi, bisa banget menghubungi kami. Ada WhatsApp, bisa Instagram. Oh iya, sama Mas Jawair, saya hampir lupa. Ada beberapa komen di YouTube yang mungkin belum kita balas ya. Kita bahas di sini. Nanti mungkin bisa dicatat gitu biar nggak lupa. Oh ya, nanti kita isi ya. Iya, nanti tulis saja ya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum kita respon. Ya, set. Jika jangan lupa share dan like, serta aku ingat lagi ya, belum subscribe, tolong subscribe ya. Ya, karena subscribe tuh kami sangat terima kasih, sangat membantu kami untuk membangun channel ini dan membangun ilmu pengetahuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.